Minggu depan kan saya baru berangkat ke KPK nih, karena saya udah bilang Bang Herwanto, pikiran saya udah oke nih Bang, kita udah berangkat yuk. Oke, Bang Herwanto bilang oke, minggu depan kita berangkat ke KPK. Membuka tabir ya bahwa dia tidak bersih. Kalau video viral itu saya belum lihat ya, saya belum monitor karena fokusan saya dari kemarin istirahat, coba jalan-jalan, refreshing apa segala macam. Babak baru dari drama konflik panjang yang melibatkan aktivis Adam Denny dan politikus Ahmad Sahroni nampaknya akan segera hadir di depan mata. Pasalnya, pekan depan, Adam Denny dikabarkan akan merealisasikan rencananya dan menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi guna menindaklanjuti laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi dari Ahmad Sahroni. Seperti diketahui, laporan itu sebenarnya sudah dilayangkan oleh Adam Denny sejak tahun 2022 silam. Namun, hingga dirinya bebas dari penjara, laporan itu bagai tersendat di tengah jalan. Lantas, benarkah Adam Denny akan membawa bukti-bukti baru dalam kedatangannya ke kantor KPK nanti? Serta seperti apa persiapan Adam Denny? Minggu depan memang saya baru komunikasi dengan lawyer saya, Bang Herwanto. Minggu depan kami akan berangkat ke KPK untuk follow up info lebih lanjut terkait laporan saya. Minggu depan kan saya baru berangkat ke KPK nih, karena saya udah bilang Bang Herwanto, pikiran saya udah oke nih Bang, kita udah berangkat yuk. Oke, Bang Herwanto bilang oke, minggu depan kita berangkat ke KPK. Nah, agenda saya ke KPK untuk memfollow up laporan saya di tahun 2022, bagaimana kelanjutannya dari para petinggi di sana, dan saya juga akan membawa beberapa bukti jika memang itu dibutuhkan. Karena bukti-bukti yang saya simpan, bukti-bukti yang saya punya sampai detik ini masih ada walaupun sudah disita oleh penyidik. Penyidik hanya menyita bukti berupa beberapa berkas, dan saya masih ada bukti-bukti berupa beberapa file dokumen yang saya simpan dengan aman sampai detik ini. Kunjungan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Adam Denny dan sang kuasa hukum Herwanto Nurmansyah. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu mereka perhatikan sebelum mengambil langkah tersebut. Hal itu diungkap oleh Herwanto Nurmansyah ketika ditemui beberapa waktu yang lalu, di mana ia mengatakan bahwa salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah perasaan trauma dan sikap berjaga-jaga yang sampai membuat mereka memendam harapan agar KPK dapat mengirimkan surat panggilan resmi dahulu. Pasalnya, peristiwa ditangkapnya Adam Denny masih menjadi momok di ingatan mereka. Ya begini, Bu, sebenarnya ketika umpamanya nih Adam Denny memutuskan menanyakan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang pernah saya sampaikan dulu ke KPK. KPK ini kan dulu telepon saya terus, handphone saya ini berdering, KPK aku telepon saya terus. Jadi saya minta ke KPK pada saat itu, Pak jangan telepon saya, kirim surat secara resmi kepada saya agar nanti saya bisa datang ke KPK, bisa menyampaikan informasi tambahan. Nah kalau saya ditelepon, nggak ada buktinya dan sebagainya, ya mohon maaf nih, saya sudah belajar kan pengalaman bagaimana melawan seorang anggota DPR RI ya, Komisi 3, luar biasa. Laporan hari ini, besok semua cepat kerjanya, seperti kilat. Bahkan saya bilang waktu Ahmad Sahroni melaporkan Adam Denny, bukan kilat lagi, super kilat perkaranya. Laporannya, pemeriksaannya, ditangkapnya, tuntutannya, hukumannya luar biasa. Nah jadi saya juga perlu ekstra hati-hati. Kalau KPK benar ingin mendapatkan data tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, ya tolong kasih kami surat secara resmi, biar kami bisa datang ke sana, menyampaikan bukti-bukti secara resmi juga. Sementara itu, adanya manuver hukum terbaru dari Adam Denny tentu menambah panjang
deretan cobaan yang kini datang menerpa Ahmad Sahroni. Akan tetapi, dalam kesempatan yang sama, Adam Denny lagi-lagi menegaskan bahwa langkah hukumnya ini sama sekali bertujuan untuk membuat Ahmad Sahroni terpuruk semakin dalam. Melainkan, guna membuktikan dugaan yang selama ini menari di benaknya tentang dugaan praktik kotor yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni selama menjabat di kursi wakil rakyat. Untuk menjatuhkan saya rasa tidak ya, karena saya tidak pernah ingin menjatuhkan seseorang lagi di mata manusia. Kalau saya ingin hanya membuktikan bahwa yang selama ini saya gembor-gemborkan bahwa adanya dugaan tindak pidana penyelewengan jabatan itu terbukti. Karena saya pengen memfinishing ini, saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa apa yang saya lakukan ini hanya untuk membuka siapa dia sebenarnya. Membuka tabir ya bahwa dia tidak bersih. Tapi sekali lagi, kalaupun umpamanya nanti terjadi bahwa Adam Denny ke KPK, murni ya, bukan kebencian dari Adam Denny, bukan kebencian juga dari saya. Ini murni bahwa yang kami katakan 4 tahun yang lalu itu benar nggak bahwa kami punya bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sudah disampaikan oleh Adam Denny. Jadi tanya pengen membuktikan aja, ya, bukannya ingin bertarung sama Ahmad Sahroni, bukan. Saya juga ngelihat ibaratnya situasi dan kondisi seperti ini kan rasa, ya kita kan punya hati ya, ngomong boleh galak, tapi ketika kita melihat foto-foto Ahmad Sahroni dengan berbagai macam corak pakaiannya itu, saya juga kan agak ini juga gitu ya hati kita juga kurang bisa nerima lah gitu kan. Jadi ibaratnya kalau perlu dimaafkan ya dimaafkan, tapi kalau seandainya perkara memang ada tindak pidana korupsi yang memang harus diselesaikan gitu. Berbanding terbalik dengan sikap Adam Denny yang semakin hari semakin berani, Ahmad Sahroni justru semakin tidak terdengar suaranya. Ya, dikala rekan anggota DPR seperti Uya Kuya dan Eko Patrio sudah maju dan mengucap kata maaf kepada masyarakat, Ahmad Sahroni justru memilih bungkam. Sontak saja, spekulasi miring pun bergulir semakin liar. Bahkan, ada yang sampai menyebutnya menetap di negeri Singapura hingga pindah ke Dubai, Uni Emirat Arab. Dan lewat kesempatan yang sama, Adam Denny pun coba berbagi pandangan. Lantas, seperti apakah Adam Denny menyikapi Ahmad Sahroni yang bak hilang di telah bumi? Kalau menurut saya dia ini sangat wajib untuk meminta maaf, karena dia yang sangat-sangat membuat keonaran paling pertama dengan menyebutkan orang yang ingin membubarkan DPR itu tolol. Nah, saya membuat kesalahan kepada beliau aja, saya berani untuk meminta maaf dan berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya buat. Maka dari itu yang bersangkutan harus merendahkan hati sebagai wakil rakyat jika ingin kembali dipilih menjadi pilihan rakyat, yaitu kembali meminta maaf. Dan menurut saya, untuk apa dia dicari? Saya kangen sama dia, untuk bertemu dengan saya aja gitu loh. Akhirnya muncul pertanyaan seperti itu kan. Nah, saya juga agak bingung gitu kan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kok pilihannya lebih baik keluar gitu. Padahal yang dia hadapi rakyatnya sendiri. Nah, di situ harusnya dia berpikir, ada apa nih? Ya, dengan diri gue ini ada apa nih? Kembali ke tanah air aja khawatir dengan keamanan. Makanya ucapan itu dipikir sebelum berucap, ya sebelum bikin status, dipikirkan dulu. Akhirnya sekarang baru muncul kalimat-kalimat yang mulai agak ini. Ini setelah apa? Setelah dinonaktifkan, tadinya ditarik, sekarang dinonaktifkan, ya barulah harusnya tidak seperti itu. Ya, hadapi persoalan itu dengan jiwa besar. Kalau salah ngomong minta maaf. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Tidak perlu menantang, tidak perlu menghujat, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting gitu kan. Akhirnya muncul orang. Mungkin menurut saya dia sudah sangat malu karena banyak aib-aib yang terbuka. Mungkin dia bisa dikatakan menjadi bapak meme Indonesia karena banyak sekali memenya yang dibuat oleh masyarakat di ranah sosial media. Mungkin dia sudah sangat malu untuk kembali ke tanah air. Tidak berhenti sampai di situ saja, Adam Denny bahkan sampai memberikan sindiran cukup pedas kepada Ahmad Sahroni
maupun Partai Nasional Demokrat atau Nasdem selaku partai yang menaungi Ahmad Sahroni. Seperti diketahui, Partai Nasdem sendiri sebenarnya sudah bersurat ke DPR untuk mencopot semua fasilitas untuk Sahroni. Namun, itu dinilai belum cukup oleh Adam Denny. Menurutnya, partai harus segera mencopot alias memecat Ahmad Sahroni. Kalau menurut saya dari tindakan Bapak yang terhormat Ranger Pink itu ya, jika memang belum ada itikat baik ataupun belum ada inisiatif untuk kembali ke tanah air, lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya sekarang juga. Karena apa? Tupoksi dari wakil rakyat itu kan memang harus bekerja di negaranya, bukan malah plesir ke negara orang. Bahkan melarikan diri pun tanda kutip itu tidak, menurut saya itu tidak diperbolehkan. Menurut hemat saya juga seharusnya dari pihak partai, yaitu Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang kita kenal dengan suaranya yang sangat banyak, untuk segera mencopot atau benar-benar yang namanya memecat, harus bertindak tegas. Karena apa? Masyarakat akan tambah geram. Bangsanya ini menurut saya ini tindakan yang benar-benar tidak etis sebagai wakil rakyat. Nah, maka dari itu jika memang tidak kembali, tidak ada kabar, tidak ingin bekerja sebagai wakil rakyat, harusnya mengundurkan diri secara terhormat. Itu. Nah, itu dia menurut saya. Karena yang menggaji-gaji dari wakil rakyat itu kan dari uang-uang pajak kita ya. Jadi menurut saya tidak etis sekali jika memang wakil rakyat yang dipilih oleh kita melarikan diri ke luar negeri yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Menurut saya menonaktifkan itu bukan suatu tindakan yang tepat. Karena dengan menonaktifkan bisa saja sewaktu-waktu diaktifkan kembali. Tindakan tegas dari partai, dari elit partai seharusnya memecat dengan tegas, memecat dengan tidak hormat. Atau memang kalau misalnya dari anggota dewannya sendiri yang melakukan kesalahan ini mengundurkan diri secara terhormat, itu menurut saya lebih segan sih dengan mereka yang mengundurkan diri. Di sisi lain, spekulasi publik tentang alasan menghilangnya Ahmad Sahroni sudah bergulir liar kemana-mana. Tak tanggung-tanggung, ada yang sampai mengait-ngaitkan ini dengan isu-isu miring tentang Ahmad Sahroni. Ya, ada yang menilai Ahmad Sahroni kini dibuat malu untuk maju ke hadapan publik usai aib-aibnya diduga tersebar luas. Belum lagi, ada pula perbincangan tentang flash disk milik Ahmad Sahroni yang hilang. Pasalnya, banyak yang menduga bahwa di dalam flash disk tersebut tersimpan sebuah rahasia yang menggemparkan. Lantas, bagaimana Adam Denny dan kuasa hukumnya menyikap hal tersebut? Kemarin itu memang sempat jadi bahan guyonan juga ya. Bahkan Roy Suryo juga sempat ngomong yang dicari ijazah Pak Jokowi ya ketemu ijazah Sahroni kata dia. Nah, jadi memang yang namanya rumah orang ya sudah pasti ada barang-barang yang bersifat rahasia. Jadi saya melihat kemarin itu memang begitu leluasanya gitu ya masyarakat masuk. Ya kemungkinan ya terkait dengan barang-barang yang hilang, bahkan di situ ada ijazah Sahroni, itu kan termasuk ijazah juga termasuk barang yang berharga kan, barang berharga, barang yang ibaratnya itu yang tidak boleh disimpan rahasia lah. Nah, kemungkinan ada barang-barang juga yang berharga di sana. Nah, ini kan beredar isu katanya ada flash disk. Ya, mudah-mudahan flash disk itu isinya penting untuk perusahaannya atau penting untuk diri pribadinya ya, tidak penting untuk yang lain-lainnya. Harapan saya sih semoga saja walaupun itu penting, tapi pentingnya itu tidak sampai membuat suatu berita atau cerita yang bikin gaduh ya. Saya nggak tahu. Kalau info itu saya belum tahu. Nanti ya kalau misalnya saya udah cari info, saya tahu saya akan berikan informasi tersebut. Ya. Benar nggak ini? Masih 50-50. Saya belum berani A1, belum berani ngomong iya karena memang saya belum memegang bukti. Mungkin nanti kalau saya memegang bukti saya bisa bilang mengiyakan atau ya udah mengkonfirmasi itu. Uniknya, di tengah ramai publik yang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya tersimpan di dalam flash disk tersebut, Herwanto Nurmansyah justru memiliki pandangan yang cukup berbeda. Ya, Herwanto justru berharap kepada siapapun yang menemukan flash disk tersebut bisa dapat mengembalikan secara langsung kepada Ahmad Sahroni. Lantas, mengapa Herwanto justru berpandangan seperti itu? Kalaupun memang ternyata ada orang yang menemukan flash disk itu,
harapan saya sudah kembalikan aja, ya. Toh juga tidak bermanfaat kalau seandainya itu dipegang orang lain, gitu. Harapan saya begitu. Saya memang berseteru dengan Ahmad Saroni, tapi kebencian di hati saya nggak ada, ya. Suara mungkin lantang saya, tapi kebencian di hati saya tidak ada. Saya hanya bicara masalah penegakan hukum, tugas dan fungsi saya sebagai masyarakat. Walaupun saya pernah berlawanan dengan dia juga pernah memberikan saya hadiah. Ahmad Saroni ini pernah memberikan saya hadiah buku. Dia pernah memberikan saya buku, pernah juga WA-WA-an sama saya, ya saya berteman sama dia. Tapi sekali lagi sebagai seorang sahabat juga, saya juga ingin menegur dia juga kan. Artinya andai kata ini bisa dihapus, ya sudahlah, ya kan. Ibunya Adam juga kemarin sudah WA-WA sama saya, Adam Denny juga sudah WA-WA-an sama saya. Ya intinya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik. Berbicara tentang flash disk yang menghilang entah kemana, tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Nafa Urbah selaku rekan Ahmad Sahroni, baik di DPR maupun di Partai Nasdem. Bagaimana tidak, akibat flash disk tersebut, nama Nafa jadi ikut dibawa-bawa. Sampai-sampai beredar isu miring bahwa di dalam flash disk tersebut tersimpan sebuah dokumen yang berjudul video 7 menit. Lantas, bagaimanakah Adam Denny dan Herwanto, sang kuasa hukum, menyikapi terseretnya nama Nafa Urbah ke dalam sorotan tajam masyarakat terhadap Ahmad Sahroni? Kalau itu saya no comment ya, mungkin hanya dia saja yang tahu, dan mungkin jika memang hubungan itu ada, mungkin nanti juga bakalan terumbar dengan sendiri ya. Karena kan Tuhan Maha Adil ya, segala aib-aib manusia itu biar Tuhan saja yang membuka. Kalau video viral itu saya belum lihat ya, saya belum monitor karena fokusan saya dari kemarin istirahat, coba jalan-jalan, refreshing apa segala macam. Mungkin itu kepribadian mereka ya yang tidak ingin muncul ke publik hanya untuk diam. Diam ini kan bukan diamnya mereka, bukan diam berarti emas ya. Diamnya ini sebagai tanda tanya, benar atau tidak isu itu menimpa mereka. Jika memang mereka diam terus, berarti isu ini mereka biarkan tersebar begitu luas, tersebar begitu liar di ranah sosial media sehingga masyarakat bisa berpikir aneh-aneh. Itu sih kalau menurut saya. Saya kurang begitu semangat gitu kalau saya terlalu jauh mengomentari itu ya. Walaupun ibaratnya di media sosial itu bermunculan lah. Saya sekalipun tidak pernah mengupload berita-berita yang menurut saya ya sudahlah, saya akan mengupload ya berita atau sesuatu yang menurut saya ini pantas untuk masyarakat ketahui dan bermanfaat. Nah, saya pastikan seperti itu. Tapi andai kata umpamanya ada cerita, ada ini, ada itu yang menurut saya ini tidak begitu bermanfaat, tidak membawa kebaikan. Nah, saya tidak tidak terlalu semangat lah untuk bisa mendalami lebih jauh. Walaupun beberapa cerita sekarang muncul kan, ada juga petinggi Polri ya punya hubungan dengan bawahannya. Kemudian ada muncul lagi isu berita bahwa kedekatan dia dengan Nafa Urbah gitu kan. Tapi menurut saya ya udah, itu urusan pribadi dia lah. Yang penting menurut saya anggota dewan ini ya, DPR RI ini, kalau dia memutuskan sesuatu, kalau dia mengucapkan sesuatu yang baik, pasti manfaatnya untuk jutaan rakyat Indonesia. Tapi justru kalau sebaliknya, anggota dewan ini mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang buruk, atau dia melakukan sesuatu yang buruk, maka dampak buruknya jutaan kepada masyarakat. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.